Dulu, mereka bilang aku cuma pantas bersihin toilet. Tapi hari ini, aku yang menentukan nasib mereka. Semua orang menertawakannya saat dia membersihkan toilet yang kotor dan bau di sudut gedung megah yang bahkan tak pernah mengakui keberadaannya. Setiap hari dia dipandang rendah, dianggap tidak berarti, bahkan tak layak untuk dihormati. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa di balik tatapan diamnya tersimpan tekad besar yang perlahan tumbuh. Dan lebih mengejutkan lagi, 10 tahun kemudian, dia akan kembali ke tempat yang sama. Bukan sebagai orang yang dihina, melainkan sebagai sosok yang menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang harus pergi. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah penuh makna, emosi, dan pelajaran hidup yang mungkin akan mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Hari ini, ada sebuah cerita yang bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang perjuangan dan harga diri. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kalian, karena dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar kami terus menghadirkan cerita inspiratif setiap harinya. Namanya Rania, seorang gadis muda dengan wajah sederhana dan sorot mata yang tenang, namun menyimpan kelelahan yang tak pernah benar-benar hilang. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Seragam lusuh, sepatu yang mulai usang, dan rambut yang selalu diikat rapi agar tidak mengganggu pekerjaannya. Setiap hari, Rania datang saat langit masih gelap. Ketika kebanyakan orang masih terlelap, dia sudah berdiri di depan gedung perusahaan besar itu. Sebuah gedung tinggi dengan kaca mengkilap yang memantulkan cahaya kota. Gedung yang terlihat megah, namun di dalamnya, Rania hanyalah bayangan yang tak dianggap. Pekerjaannya sederhana, tapi berat. Dia adalah pembersih toilet. Dengan ember, sikat, dan cairan pembersih di tangannya, dia menyusuri lantai demi lantai. Aroma menyengat sudah menjadi bagian hidupnya. Tangannya kasar karena bahan kimia, dan punggungnya sering terasa sakit karena harus membungkuk berjam-jam. Namun yang paling berat bukanlah pekerjaannya, melainkan cara orang memandangnya. Banyak karyawan yang bahkan tidak mau menatapnya. Sebagian melewatinya begitu saja, seolah dia tidak ada. Dan tak jarang, ada yang menutup hidung saat dia bekerja, lalu berbisik kecil kepada temannya sambil tersenyum meremehkan. Ih, bau banget. Untung gue gak kayak dia. Kata-kata itu sering terdengar, meskipun pelan, tapi cukup untuk membuat hati siapapun terluka. Rania hanya diam. Dia tidak pernah membalas, tidak pernah marah. Dia hanya menunduk, melanjutkan pekerjaannya, seolah semua itu bukan untuknya. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa yang perlahan menumpuk. Bukan hanya sedih, tapi juga keinginan untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekedar apa yang orang lihat. Di sela-sela waktu istirahatnya yang singkat, Rania sering duduk di tangga darurat. Bukan untuk bermain ponsel atau berbincang, tapi hanya untuk menarik nafas panjang dan menenangkan pikirannya. Kadang, dia melihat ke arah lift eksekutif. Pintu itu selalu terbuka untuk orang-orang penting, orang-orang dengan jas mahal dan sepatu mengkilap. Dan di dalam diamnya, Rania sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidupku akan selalu seperti ini? Namun, di balik semua keterbatasan itu, ada satu hal yang tidak pernah hilang dari dirinya. Harapan kecil yang terus bertahan. Harapan bahwa suatu hari nanti, hidupnya akan berubah. Dan tanpa dia sadari, hari itu akan datang lebih cepat dari yang dia bayangkan. Suatu pagi yang terlihat biasa, ternyata menjadi titik balik dalam hidup Rania. Hari itu, seperti biasa,
Rania sedang membersihkan toilet di lantai paling atas. Lantai yang jarang dia masuki. Lantai direksi. Tempat di mana karpetnya lebih tebal, aromanya lebih wangi, dan suasananya terasa jauh lebih sunyi. Namun, juga lebih menekan. Dia bekerja dengan hati-hati. Setiap gerakannya penuh perhitungan. Takut melakukan kesalahan sekecil apapun. Karena dia tahu, di lantai ini, satu kesalahan kecil bisa berarti teguran besar. Saat dia sedang menyikat lantai, suara langkah kaki terdengar mendekat. Bunyi sepatu kulit yang rapi, mantap, dan penuh percaya diri. Rania langsung berhenti sejenak, menunduk, memberi jalan seperti yang selalu dia lakukan. Pintu toilet terbuka. Masuklah seorang pria paruh baya dengan jas mahal dan wajah dingin. Aura wibawanya begitu kuat hingga membuat ruangan terasa semakin sempit. Dia adalah Pak Surya, direktur utama perusahaan itu. Rania tidak berani menatap. Dia hanya menunduk lebih dalam, mencoba menjadi tak terlihat. Namun, justru itulah yang menarik perhatian Pak Surya. Pria itu berhenti melangkah. Matanya menatap Rania dari ujung kepala hingga kaki, seolah sedang menilai sesuatu yang tidak layak berada di tempat itu. Lalu, dengan senyum tipis yang penuh merendahkan, dia berkata, "Kamu kerja di sini?" Rania mengangguk pelan. "Iya, Pak." Pak Surya menghela nafas pendek, lalu tertawa kecil. Bukan tawa yang hangat, tapi tawa yang menusuk. "Orang seperti kamu, seumur hidup juga paling cuma bersihin tempat kayak gini." Kalimat itu diucapkan dengan santai, seolah tidak berarti apa-apa. Tapi bagi Rania, kata-kata itu seperti palu yang menghantam hatinya. Dia terdiam. Tangannya yang memegang sikat perlahan gemetar, namun dia tetap menunduk, berusaha menahan semua yang bergejolak di dalam dirinya. Pak Surya melanjutkan, "Jangan mimpi tinggi-tinggi. Dunia ini nggak adil buat orang kayak kamu." Lalu, tanpa menunggu jawaban, dia berjalan pergi. Meninggalkan Rania, sendirian di ruangan itu. Sunyi. Hanya suara tetesan air dari keran yang terdengar. Untuk beberapa detik Rania tidak bergerak, seolah tubuhnya membeku. Lalu perlahan, air matanya jatuh. 1, 2, hingga tak bisa lagi dia tahan. Dia menutup mulutnya berusaha tidak mengeluarkan suara, karena bahkan untuk menangis pun, dia merasa tidak punya hak. Hari itu Rania menyelesaikan pekerjaannya dengan langkah yang lebih berat dari biasanya. Setiap sudut yang dia bersihkan terasa berbeda. Seolah seluruh gedung itu ikut mengulang kata-kata yang baru saja dia dengar. "Orang seperti kamu." Kata-kata itu terus terngiang. Sepanjang hari dia tidak banyak bicara. Rekan kerjanya menyadari perubahan itu, tapi tidak ada yang benar-benar bertanya. Karena di dunia seperti itu, semua orang sibuk bertahan dengan luka masing-masing. Malamnya, saat Rania kembali ke kamar kontrakannya yang sempit, dia duduk diam di lantai. Lampu redup, kipas angin berdecit pelan, dan suasana terasa begitu sepi. Dia menatap tangannya sendiri. Tangan yang kasar, penuh bekas luka kecil. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa kecil. Namun, di balik rasa hancur itu, sesuatu mulai tumbuh. Bukan sekedar kesedihan, bukan hanya rasa sakit, tapi kemarahan yang tenang. Bukan kemarahan untuk membalas, melainkan kemarahan yang berubah menjadi tekad.
Malam itu, di tengah air mata yang belum sepenuhnya kering, Rania berbisik pelan. Aku akan membuktikan kamu salah. Dan tanpa dia sadari, penghinaan itu bukan akhir dari dirinya, melainkan awal dari segalanya. Malam itu menjadi malam yang berbeda bagi Rania. Setelah kata-kata Pak Surya terus terngiang di kepalanya, Rania tidak langsung tidur seperti biasanya. Dia duduk lama di depan cermin kecil yang tergantung miring di dinding kamar kontrakannya. Pantulan wajahnya terlihat lelah, mata sembab, dan ada sesuatu yang berubah di dalamnya. Bukan lagi sekadar kesedihan, ada api kecil yang mulai menyala. Dia menatap dirinya sendiri cukup lama, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang baru dia kenal. Lalu dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, dia berkata, "Kalau aku terus diam, mereka akan selalu benar." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk mengubah cara pandangnya. Selama ini, Rania hanya bertahan, bekerja, menerima, dan mencoba tidak terlalu memikirkan apa yang orang katakan. Tapi malam itu dia menyadari satu hal penting. Bertahan saja tidak cukup untuk mengubah hidupnya. Dia harus bergerak. Hari-hari berikutnya, Rania mulai menjalani rutinitas yang jauh lebih berat. Pagi hingga sore dia tetap bekerja seperti biasa. Membersihkan lantai demi lantai, menghadapi tatapan meremehkan, dan menyimpan semua emosinya sendiri. Namun malamnya, hidupnya berubah. Dia mulai belajar. Awalnya dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia hanya membeli buku bekas dari pasar loak. Buku tentang bisnis, keuangan, dan pengembangan diri yang bahkan sebagian halamannya sudah lusuh. Dia membacanya perlahan, kata demi kata, seringkali harus mengulang satu halaman berkali-kali karena sulit memahami isinya. Tapi dia tidak menyerah. Ketika uangnya sedikit lebih longgar, dia mulai mengakses kursus online murah dari warnet kecil dekat kontrakannya. Dia belajar tentang cara berdagang, manajemen sederhana, bahkan pemasaran digital. Setiap malam dia duduk berjam-jam di depan layar, mencatat semua yang dia pelajari di buku kecilnya. Matanya sering perih, tubuhnya lelah, tapi dia tetap bertahan. Kadang dia tertidur di meja dengan pena masih di tangannya. Namun yang paling berat bukanlah kelelahan itu, melainkan keraguan yang sering datang diam-diam. Apa aku bisa? Apa aku terlalu terlambat? Apa benar aku bisa keluar dari hidup ini? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul, terutama saat dia merasa sendirian. Tapi setiap kali itu terjadi, dia kembali mengingat satu hal. Suara Pak Surya. Tatapan merendahkan itu. Dan anehnya, hal yang dulu menyakitkan itu kini menjadi kekuatannya. Itu bukan lagi luka yang melemahkan, melainkan dorongan yang membuatnya terus maju. Perlahan, Rania mulai berubah. Cara dia berjalan lebih tegak. Cara dia berbicara lebih percaya diri, meskipun masih pelan. Dan cara dia melihat dunia tidak lagi dari bawah. Dia mulai menabung lebih serius, mengurangi pengeluaran sekecil apapun, bahkan rela tidak membeli hal-hal yang dia inginkan, demi satu tujuan besar yang belum jelas bentuknya, tapi sangat nyata di hatinya. Suatu malam saat dia selesai belajar, dia kembali berdiri di depan cermin. Kali ini wajahnya masih lelah, tapi matanya berbeda. Lebih tajam, lebih hidup. Dia tersenyum kecil, lalu berkata, "Aku belum sampai, tapi aku sudah berjalan." Dan mungkin itulah perbedaan terbesar. Rania yang dulu hanya menerima keadaan, kini mulai menciptakan masa depannya sendiri. Dan tanpa disadari, langkah kecil yang dia ambil setiap hari itu sedang membawanya menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Perjalanan Rania tidak seindah yang dibayangkan. Setelah berbulan-bulan belajar dan menabung, akhirnya Rania memberanikan diri untuk mencoba langkah pertamanya, membuka usaha kecil.
Dengan modal yang sangat terbatas, dia mulai berjualan barang-barang sederhana secara online, memanfaatkan ponsel lamanya dan koneksi internet seadanya. Awalnya, tidak ada yang membeli. Hari demi hari, dia hanya menatap layar, berharap ada notifikasi masuk. Namun yang datang hanyalah keheningan. Beberapa kali, dia hampir menyerah, merasa semua usahanya sia-sia. Tapi dia tetap mencoba. Hingga suatu hari, pesanan pertamanya datang. Jumlahnya kecil, keuntungannya bahkan tidak seberapa. Namun bagi Rania, itu adalah bukti bahwa usahanya tidak sia-sia. Dia menangis malam itu, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, dia melihat secercah harapan yang nyata. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Beberapa bulan kemudian, Rania mengalami kejadian yang hampir menghancurkan segalanya. Dia ditipu oleh seseorang yang mengaku sebagai pemasok barang dengan harga murah. Tanpa pengalaman yang cukup, Rania mempercayainya. Dia menyerahkan hampir seluruh tabungannya. Dan orang itu menghilang. Tidak ada barang, tidak ada uang yang kembali. Yang tersisa hanya rasa kosong dan penyesalan yang dalam. Malam itu Rania duduk diam di kamar. Tidak ada air mata, tidak ada kata-kata. Hanya keheningan yang terasa berat. Untuk pertama kalinya sejak dia memulai perjalanan ini, dia benar-benar berpikir untuk berhenti. Mungkin mereka benar. Mungkin aku memang tidak akan bisa lebih dari ini. Pikirannya dipenuhi rasa keraguan. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Dia kembali bekerja seperti biasa, tapi langkahnya terasa lebih lambat. Semangat yang dulu menyala, kini meredup. Namun hidup tidak berhenti mengujinya. Di saat yang sama, kondisi keuangannya semakin sulit. Uang hampir habis. Bahkan untuk makan pun, dia harus menghitung dengan sangat hati-hati. Pernah suatu waktu, dia hanya minum air putih seharian karena tidak punya cukup uang untuk membeli makanan. Tubuhnya lemah, pikirannya lelah, dan hatinya hampir menyerah. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang masih bertahan. Ingatannya tentang semua yang dia lalui, tentang semua malam yang dia habiskan untuk belajar, dan tentang satu kalimat yang dulu menghancurkannya. Orang seperti kamu. Kalimat itu kembali muncul. Namun kali ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa jika dia berhenti sekarang, maka kalimat itu akan menjadi kenyataan. Dan Rania tidak mau itu terjadi. Perlahan dia bangkit. Dengan sisa tenaga yang ada, dia mulai dari awal lagi. Lebih hati-hati, lebih waspada. Dia belajar dari kesalahannya. Tidak lagi mudah percaya, mulai membangun relasi kecil, mencari pemasok yang benar-benar bisa dipercaya, meskipun harus dengan harga yang lebih mahal. Dia juga mulai mengubah strategi, belajar dari kegagalan, mencoba cara baru, dan terus memperbaiki langkahnya. Memang, jalannya lambat, bahkan sangat lambat. Tapi kali ini lebih kuat. Karena dia tidak hanya berjalan dengan harapan, melainkan juga dengan pengalaman dan ketahanan. Hari demi hari berlalu. Rania mungkin belum sukses, belum terlihat besar. Tapi satu hal pasti, dia tidak lagi berada di titik awal. Dan yang lebih penting, dia tidak lagi mudah runtuh. Karena kini dia tahu bahwa setiap jatuh bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses menuju sesuatu yang lebih besar.
Dan tanpa dia sadari, semua kesulitan itu sedang membentuknya menjadi seseorang yang suatu hari nanti tidak akan bisa diremehkan lagi. Waktu terus berjalan, tanpa menunggu siapapun. Setelah melewati berbagai kegagalan dan rasa putus asa, Rania tidak lagi sama seperti dulu. Dia memang belum berhasil besar, tapi kini dia lebih kuat, lebih sabar, dan jauh lebih cerdas dalam mengambil keputusan. Usahanya mulai kembali berjalan. Perlahan, sangat perlahan. Dari yang awalnya hanya 1-2 pesanan, kini mulai bertambah. Bukan dalam jumlah besar, tapi cukup untuk membuatnya kembali berdiri. Rania tidak lagi mengejar hasil cepat. Dia belajar untuk membangun sesuatu yang bertahan lama. Dia mulai memperbaiki cara berjualan, memperhatikan kualitas produk, pelayanan, dan kepercayaan pelanggan. Setiap komplain dia tanggapi dengan serius. Setiap kesalahan dia jadikan pelajaran. Dan tanpa disadari, orang-orang mulai mempercayainya. Nama kecil yang dulu tidak dikenal perlahan mulai disebut. Dari pelanggan ke pelanggan, dari satu rekomendasi ke rekomendasi lainnya. Bisnis kecilnya tumbuh. Rania mulai merekrut 1 orang bantuan. Lalu 2, lalu 3. Itu bukan keputusan yang mudah, karena artinya dia harus bertanggung jawab atas hidup orang lain. Tapi dia tidak mundur. Dia ingat betul bagaimana rasanya berada di bawah. Dan dia tidak ingin orang-orang yang bekerja dengannya merasakan hal yang sama. Dia memperlakukan mereka dengan hormat, mendengarkan mereka, dan bekerja bersama, bukan memerintah. Disitulah perbedaan mulai terlihat. Bisnis Rania bukan hanya berkembang, tapi juga memiliki hati. Beberapa tahun kemudian, usahanya mulai masuk ke skala yang lebih besar. Dia tidak lagi hanya menjual produk, tapi mulai menjadi distributor. Relasinya bertambah luas, jaringannya semakin kuat. Dan yang paling mengejutkan, dia mulai dikenal di dunia bisnis. Namun, semua itu terjadi tanpa sorotan. Tidak ada yang tahu masa lalunya. Tidak ada yang tahu dari mana dia memulai. Di luar sana, orang-orang hanya melihat seorang wanita pekerja keras yang sukses membangun bisnisnya dari nol. Tapi tidak ada yang tahu bahwa setiap langkahnya dibangun dari air mata, rasa lapar, dan penghinaan yang pernah dia terima. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rania duduk di kantor kecilnya. Dia menatap sekeliling. Ruangan itu sederhana, tapi jauh berbeda dari kamar kontrakannya dulu. Ada meja kerja yang rapi, komputer yang lebih baik, dan beberapa karyawan yang masih sibuk bekerja. Dia tersenyum kecil. Bukan senyum bangga, tapi senyum penuh syukur. Lalu tanpa sadar, pikirannya kembali ke masa lalu. Ke lorong toilet yang dingin, ke ember dan sikat yang dulu selalu dia bawa. Dan untuk sesaat, matanya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena dia akhirnya mengerti bahwa semua yang dia lalui tidak sia-sia. Namun, kebangkitan Rania belum berhenti di situ. Beberapa tahun setelahnya, sebuah kesempatan besar datang. Sebuah perusahaan besar yang dulu sangat ia kenal mengalami masalah keuangan besar dan terancam bangkrut. Perusahaan itu adalah tempat di mana Rania dulu bekerja. Tempat di mana dia pernah dihina. Tempat di mana semuanya mulai. Dan kini, melalui perusahaan yang ia bangun dengan susah payah, Rania memiliki kesempatan untuk mengambil alih perusahaan itu. Sebuah lingkaran yang hampir sempurna. Dia terdiam cukup lama saat menerima tawaran itu. Bukan karena ragu akan kemampuannya, tapi karena dia tahu, keputusan ini akan membawanya kembali ke masa lalu yang belum sepenuhnya ia lupakan. Namun kali ini,
Dia tidak akan kembali sebagai Rania yang dulu. Dia akan kembali sebagai seseorang yang telah mengubah takdirnya sendiri. Dan tanpa dunia sadari, kisah yang dulu dimulai dari penghinaan akan segera mencapai titik yang tidak pernah diduga siapapun. 10 tahun akhirnya membawa Rania kembali ke tempat yang dulu pernah menjadi saksi luka terdalamnya. Gedung itu masih sama, tinggi, megah, dan berkilau di bawah sinar matahari pagi. Tidak ada yang berubah dari tampilannya. Namun bagi Rania, tempat itu terasa sangat berbeda. Dulu, dia berdiri di depan pintu gedung itu dengan seragam sederhana, membawa ember dan sikat. Masuk dengan kepala tertunduk, dan keluar tanpa pernah benar-benar dilihat. Kini, dia datang dengan mobil hitam elegan, mengenakan pakaian rapi, dengan langkah yang tenang dan penuh percaya diri. Perbedaan itu begitu nyata, namun hanya dia yang benar-benar memahami perjalanan di baliknya. Saat pintu mobil dibuka, beberapa staf langsung menyambutnya dengan hormat. "Selamat pagi, Bu Rania." Sapaan itu terdengar asing, tapi juga hangat. Dia hanya tersenyum kecil, mengangguk pelan. Langkahnya memasuki gedung itu terasa berat, bukan karena takut, tapi karena setiap sudutnya menyimpan kenangan. Lobi yang dulu hanya dia lewati dengan cepat, kini terbentang luas di hadapannya. Lantai marmer yang dulu diapel dengan diam-diam, kini memantulkan bayangannya dengan jelas. Untuk sesaat, dia berhenti. Matanya menyapu ruangan itu perlahan. Seolah-olah dia melihat dua versi dirinya dalam satu waktu. Rania yang dulu dan Rania yang sekarang. Namun, dia tidak larut terlalu lama. Dia menarik nafas dalam, lalu melangkah maju. Hari ini bukan tentang masa lalu. Hari ini adalah tentang apa yang akan dia lakukan. Rania naik ke lantai atas, lantai yang dulu terasa begitu jauh darinya. Lift eksekutif yang dulu hanya dia lihat dari kejauhan, kini terbuka untuknya. Saat pintu lift tertutup, suasana hening. Di dalam pantulan kaca lift, dia kembali melihat dirinya. Dan tanpa sadar, sebuah ingatan muncul. Suara langkah sepatu, ruangan toilet, dan kalimat yang dulu menghancurkan hatinya. "Orang seperti kamu." Rania menutup matanya sejenak. Namun ketika membukanya kembali, tatapannya sudah berbeda. Bukan lagi penuh luka, tapi penuh kendali. Pintu lift terbuka. Dia tiba di lantai direksi. Semua orang di sana langsung berdiri saat melihatnya. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Tidak ada lagi bisikan sinis. Yang ada hanya rasa hormat. Ironisnya, orang-orang yang dulu tidak pernah melihatnya, kini menyambutnya dengan penuh perhatian. Rania berjalan melewati lorong itu. Setiap langkahnya terasa seperti menyusuri masa lalu, tapi dengan posisi yang berbeda. Dia melewati area toilet, tempat di mana dulu dia pernah berdiri dengan tangan kotor dan hati yang terluka. Dia berhenti sejenak, menatap pintu itu. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang dalam. Namun kali ini, bukan kesedihan yang dia rasakan, melainkan kemenangan yang tenang. Dia tidak perlu membuktikan apapun lagi. Perjalanan hidupnya sudah menjawab semuanya. Beberapa staf saling berbisik pelan, penasaran dengan sosok wanita yang kini menjadi pusat perhatian. Mereka tidak tahu bahwa wanita itu pernah berada di posisi paling bawah di gedung ini. Dan mungkin itulah yang membuat langkah Rania terasa begitu kuat. Bukan karena kekuasaan yang dia miliki sekarang, tapi karena dia pernah merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Akhirnya,
dia tiba di ruang rapat utama. Pintu besar itu terbuka. Di dalamnya, para direksi sudah menunggu, termasuk seseorang yang tidak dia lupakan, Pak Surya. Pria itu duduk di kursinya, terlihat lebih tua, lebih lelah. Waktu telah mengubahnya, sama seperti waktu telah mengubah Rania. Namun, satu hal yang berbeda. Pak Surya belum menyadari siapa yang sedang berdiri di depannya. Rania melangkah masuk dengan tenang. Semua mata tertuju padanya. Dan di momen itu, lingkaran hidup yang dulu dimulai dari satu penghinaan hampir mencapai titik akhirnya. Namun, yang tidak diketahui siapapun di ruangan itu adalah Rania tidak datang untuk membalas. Dia datang untuk menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar balas dendam. Ruangan rapat itu terasa begitu sunyi, meskipun dipenuhi oleh orang-orang penting. Semua mata tertuju pada Rania, wanita yang kini berdiri sebagai perwakilan dari perusahaan besar yang akan mengambil alih gedung ini. Rania melangkah perlahan menuju kursi utama. Langkahnya tenang, terukur, tanpa keraguan. Sementara itu, Pak Surya hanya menatapnya sekilas. Baginya Rania hanyalah seorang eksekutif muda yang sukses, tidak lebih. Rapat dimulai. Presentasi demi presentasi dipaparkan. Angka-angka kerugian, risiko kebangkrutan, dan opsi penyelamatan perusahaan dibahas dengan serius. Namun di balik semua itu, ada satu momen yang belum terjadi. Momen yang akan mengubah segalanya. Setelah semua selesai, Rania perlahan berdiri. Semua orang langsung diam. Dia menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Hingga akhirnya, pandangannya berhenti pada Pak Surya. Beberapa detik, hanya diam. Lalu dengan suara tenang namun jelas, dia berkata, "Sebelum kita melanjutkan keputusan, saya ingin bertanya sesuatu." Semua orang terlihat bingung. Rania melanjutkan, "Pak Surya, apakah Anda masih ingat seorang pembersih toilet di gedung ini sekitar 10 tahun yang lalu?" Ruangan langsung hening. Pak Surya mengernyitkan dahi. Wajahnya menunjukkan kebingungan. "Saya tidak yakin maksud Anda apa?" Jawabnya pelan. Rania tersenyum tipis. Senyum yang bukan sinis, tapi penuh makna. Lalu dia melangkah sedikit lebih dekat. "Seorang gadis yang Anda katakan tidak akan pernah menjadi apa-apa." Kalimat itu seperti petir. Wajah Pak Surya berubah seketika. Matanya membesar. Seolah ingatan lama yang terkubur, tiba-tiba muncul ke permukaan. Dia menatap Rania lebih dalam. Mencoba mengenali. Mencari sesuatu dari wajah itu. Dan di detik itulah, dia menyadari. Wajahnya pucat, tangannya sedikit gemetar. "Kamu..." Suaranya hampir tak terdengar. Rania mengangguk pelan. Tidak ada amarah di wajahnya. Tidak ada dendam. Hanya ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Seluruh ruangan terdiam. Beberapa orang mulai saling berpandangan. Mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dan disitulah, semua orang menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar rapat bisnis. Ini adalah pertemuan masa lalu dan masa kini. Pak Surya menunduk. Untuk pertama kalinya, pria yang dulu begitu percaya diri itu terlihat kecil. "Saya tidak tahu," katanya lirih. Namun Rania mengangkat tangannya pelan. Menghentikannya. "Tidak apa-apa, Pak." Jawaban itu sederhana.
Tapi justru itulah yang membuat suasana semakin berat. Semua orang mungkin mengira ini akan menjadi momen balas dendam. Bahwa Rania akan mempermalukan Pak Surya di depan semua orang. Atau menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Rania menarik nafas dalam, lalu berkata dengan suara yang tetap tenang. Saya tidak datang ke sini untuk membalas. Semua orang terkejut. Rania melanjutkan. Kalau saya ingin membalas, saya sudah melakukannya jauh sebelum hari ini. Tapi hidup mengajarkan saya sesuatu yang lebih penting dari itu. Dia menatap Pak Surya sekali lagi. Saya pernah berada di posisi paling bawah. Dan justru dari sana, saya belajar bagaimana memperlakukan orang dengan benar. Air mata mulai terlihat di sudut mata beberapa orang di ruangan itu. Bukan karena drama, tapi karena ketulusan yang jarang terlihat. Lalu Rania menutup pernyataannya. Hari ini, saya di sini bukan sebagai orang yang pernah Anda hina, tapi sebagai seseorang yang memilih untuk memaafkan. Dan bagi saya, itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Sunyi. Tidak ada yang berbicara. Namun semua orang merasakan hal yang sama. Bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang jauh lebih biasa. Bukan kekuasaan. Bukan balas dendam. Tapi kebesaran hati. Rania kemudian duduk kembali. Rapat dilanjutkan. Namun suasana tidak pernah sama lagi. Karena sejak saat itu, bukan hanya posisi Rania yang berubah di mata mereka, tapi juga cara mereka memandang dunia. Dan di luar sana, tanpa banyak yang tahu, seorang gadis yang dulu dianggap tidak berarti, telah membuktikan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh pekerjaan, melainkan oleh pilihan untuk terus bangkit dan menjadi lebih baik. Kisah Rania mengajarkan kita satu hal yang sangat dalam, bahwa hidup tidak selalu dimulai dari tempat yang kita inginkan, tapi selalu memberi kesempatan bagi siapa saja yang mau berjuang dan tidak menyerah. Jangan pernah meremehkan siapapun, sekecil apapun peran mereka hari ini. Karena waktu bisa mengubah segalanya, dan orang yang hari ini kita abaikan bisa jadi adalah orang yang menentukan masa depan kita nanti. Dan bagi kita yang sedang berada di posisi sulit, ingatlah bahwa luka, hinaan, dan kegagalan bukanlah akhir. Semua itu bisa menjadi bahan bakar untuk bangkit jika kita memilih untuk terus melangkah. Kesuksesan sejati bukan tentang membalas dendam, melainkan tentang membuktikan bahwa kita bisa menjadi lebih baik tanpa kehilangan hati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah inspiratif lainnya yang tak kalah mengharukan.